Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dari Duriat Mulia. Nah, kita ada di kebun porang Bionusa. Pak Dide sama Pak Dirut. Jadi waktu tanamnya sama, cuman pupuk yang kita ikuti. Berbeda-beda. pH udah dicek gitu Pak. pH. Iya. Nah, kawan-kawan, Kang Dede ini nanti akan menerangkan bahwa yang di sini ada perlakuan, yang di sana gimana Pak Dede? Ini kontrol tanpa perlakuan ya. Jadi ternyata beda kan Pak Dede ya. Ini ya tumbuh paling gini bahkan mati. Ini kenapa pertumbuhannya gini? Satu dari segi pH tanah. Ini pH tanahnya kan 5 ya. Ini tidak kita kasih kapur. Ya kalau yang lainnya itu kita kasih kapur 1 ton per hektar. Ya kalau ini kan tanpa itu, sehingga pH-nya di bawah. Kemudian tidak pakai biofungisida marpu, tidak pakai PH dan tidak pakai kompota. Sehingga yang tidak pakai biofungisida marpu ini banyak mati ini. Ya. Jadi adanya serangan-serangan fusarium. Mati dia. Ini sama sekali tanpa perlakuan itu. Jadi kawan-kawan semua, terutama yang untuk pemula, jangan gegar, bukan gegar otak ya. Apa ya, wow, porang, tapi harus tahu teknologinya gitu loh. Jangan pokoknya aku punya lahan, ditanya berapa meter dari permukaan laut, oke. Tapi yang paling penting adalah pH ya. pH. Kuncinya itu. pH tetap bahwa pH untuk porang itu yang standar itu kan 6 sampai 7. Ya. Jadi pada saat sekarang pH tanahnya di bawah 6, itu harus kita berikan perlakuan apakah dengan kapur tanaman, kaptan ya, atau dengan dolomit. Ya. Paling tidak kan untuk menaikkan 1 pH itu kurang lebih 1 ton sampai 2 ton per hektar baru naik 1 degree ya, dari 5 ke 6. Ini contoh yang tidak pakai ini, pH-nya yang dibiarkan 5 di bawah 6. Di bawah 6 ya. Di bawah 6, kemudian seperti juga ini. Tidak pakai biofungisida marpu, akibatnya di sini terjadi serangan fusarium. Ya. Nih, tanamannya layu ya. Itu, dan ini awalnya bibitnya sama. Jadi kondisi bibitnya itu yang 4 plot ini sama-sama dari polybag. Dan ketinggian segala macam sama. Tapi karena perlakuan yang berbeda, akibatnya ini berbeda. Harus digarisbawahi, kalau background saya lebih banyak ke ilmu tanah dan pemupukan, itu sebenarnya ada neracahara ya. Neracahara itu sebenarnya berat di atas tanah itu berapa gram gitu kan, berapa, kalau besar kan nanti yang besar-besar itu kan bisa 3 kilo. Yang di bawah permukaan tanah itu berapa ya, katakanlah kalau umbinya 4 kilo gitu ya, itu haranya kan terambil antara umbi dengan tanaman itu tuh kan terambilnya, itu harus ada replenish, penggantian ya, penggantian pada saat panen harus diberikan lagi untuk musim berikutnya. Ini yang kadang-kadang puas, wow 4 kilo, lupa memberi baliknya gitu loh. Saya kira jangan puas ketika pH tercapai, tapi kemudian lupa ketika panen. Nah, gitu. Itu namanya neracahara gitu. Keseimbangan hara. Nah, bagaimana mendapatkan kata yang bagus? Kata yang bagus itu kalau 1 kilo ada kurang lebih 100 butir. Nah, kalau lebih itu istilahnya ya kurang bagus. Nah, yang paling bagus adalah nanti tanaman ini tuh akan lurus sendiri ya, menguning gitu ya. Jadi pasti itu istilahnya benar-benar kata yang matang gitu ya. Bukan yang dipetik, bukan yang dipanen paksa gitu. Itu yang harus dipahami saya kira. Mudah-mudahan semangat kita juga disertai dengan pengetahuan di lapangan yang lebih baik. Ini perlakuan A11 ini adalah perlakuan menggunakan kompota 3 ton per hektar. Ya. Kemudian marpu 250 kg per hektar.
dan PHE pupuk hayati emas ini 250 kg per hektar. PHC biostimulan sitorin ini kita berikan 1 bulan sekali, Pak. Ya, jadi 1 bulan dengan dosis 0,4 liter per hektar, 1 cc per liter air. Ya, kita hitung 1 hektar itu dia memerlukan kurang lebih 400 liter air. Jadi 1 cc per liter air, itunya 0,4 liter per hektar. Ini ditanam tanggal 27 Januari, ya. Sekarang posisi mungkin di 2,5 bulan ya. 2,5 bulan. Ini pertumbuhan masih cukup bagus, segar ya. Jadi istilahnya bisa memperpanjang masa tumbuh. Ini yang luar biasa, makanya kemarin waktu webinar, Kang tolong ambilin foto pagi ini karena yang lain-lain sudah mulai dorman kan. Iya. Tapi ternyata ini masih gitu loh. Jadi istilahnya masa dormannya bisa diperpendek. Jadi nanti kita lihat hasilnya umbinya seberapa besar. Jadi itu efek apa organik perlakuan dengan hayati ya. Ya. Orang lain nggak bisa supply, nanti kita bisa supply Nah, gitu. itu. Nah. All season farming. Tinggi Betul ya, tuh Pak Randy itu. kenapa di waktu webinar saya katakan untuk yang di bawah 400 meter di bawah permukaan laut ya, 0 sampai 400 naungan itu perlu. Karena kita pada saat awal ini ya, pada saat belum pakai naungan memang kondisinya agak mengkhawatirkan ya. Nah, kemudian kita pakai naungan. Ini persentase sinar matahari, intensitas matahari masuk ke sini sekitar 35%. Jadi ini ternaungi 65%. Standar itu kan kurang lebih 60 sampai 70% naungan ya. Jadi sinar mataharinya masuk antara 30 sampai 40. Kami pakai yang kerapatan 65. Ya, naungannya 65, intensitas matahari masuk 35%. Mungkin nanti akan berbeda untuk di daerah yang ketinggian di kisaran 500 sampai 700. Seperti nanti yang akan kita lihat di mana di Cikalong Wetan itu tanpa naungan bagus ya. Karena ketinggiannya dia lebih tinggi ya. Nah, tapi untuk dataran rendah yang di bawah 400 kelihatannya mutlak naungan itu. Kalau saya seperti itu ya. Nah, sekarang adalah tanggal berapa? 13 April. Nah, 13 April. Kalau di Jawa Barat kemungkinan sudah mulai dorman, kita bisa lihat. Ini yang jawab 13 April tidak hanya saya loh, banyak ya. 13 April ya, kondisinya seperti ini. Gitu. Jadi istilahnya efek dari organik ya. Ya, karena memang pupuk organik itu kan di samping juga sebagai sumber hara, dia punya kemampuan untuk menyimpan air. Ya. Gitu, kata dasar-dasar ilmu tanah dulu. Ya. Jadi sebenarnya kapasitasnya meningkat. Jadi ini nyambung aja. Kalau yang namanya lempung, pasir kan bulat ya. Tapi kalau yang namanya organik itu seperti lapangan bola, lempengan atau seperti koran ya, itu lempengan. Jadi satu halaman gitu tuh organik itu seperti itu, kelereng, nah baru nempel. Jadi istilahnya soil holding capacity-nya jelas lebih besar. Iya. Itu Gitu. teorinya. Di Tumpang Sari, Pak. Ya Pak Dede, jarak tanam. Ya, itu yang Gimana dihitung. jarak tanam? Ini jarak tanam Yang ya, dimaksud kalau itu kita lihat tulisan yang ini ini Di bawah Pak, jaki ya. Pak Randy. Jadi jarak tanam ini dari sini ke sini itu, ini dari sini ke sini ini kurang lebih bukan kurang lebih, ini 40 cm. 40. 40 cm. Nah, di antara barisan tanaman ini 50, dari sini ke sini 50. Nah, kemudian jarak dari selokan atau parit air ke pohon pertama itu 25 cm. Ini dari sini ke sini 25 cm. Sehingga ini guludan ini lebarnya 1,5 meter ya, 1,5 meter. Kemudian paritnya setengah meter ya, sehingga praktis 2 meter. Dengan demikian maka populasi itu per hektar kurang lebih 40.000 pohon per hektar untuk ini. Bahwa tanaman porang ini tanpa pupuk kimia sama sekali, semua menggunakan organik ya, termasuk tadi sitorin itu biostimulan organik. Ya. Jadi ini kita bisa mengklaim bahwa porang kita ini adalah porang organik. Ya. Terus kalau kita lihat ini Pak, geludannya kan tinggi ya Pak? Ya. Nah, berarti porang itu mungkin perlu aerasi yang bagus ya Pak? Ya, betul. Jadi tidak
yang rentan kalau tergenang gitu ya. Betul. Jadi porang itu kan tidak menghendaki kondisi tanah yang becek. Iya. Ya, porang itu aerasi di dalam tanah itu harus bagus ya. Sehingga memang kita buat guludan relatif agak tinggi di sini ya dibandingkan dengan di bawahnya supaya air mengalir ke sana. Kemudian di sini dari struktur kepadatan tanah, aerasi di dalam tanah ini terjamin sehingga porang dapat tumbuh dengan baik. Ya. Kenapa dikatakan bahwa porang itu tidak menghendaki tanah yang becek? Ya, sehingga kita kondisikan. Karena ini kebun demplot ya, kebun percobaan, kita buat kondisinya memang kondisi yang standar ya. Untuk ini 20 cm. Nah, untuk pemberian pupuk dasar ya, untuk pemberian pupuk dasar itu bisa lebih bagus kita berikan. Jadi seminggu sebelum tanam kita lubang dulu Pak, di lubang. Kemudian berikan di situ pupuk dasar yang tadi itu ya, yang kompota 3000, kemudian 250 kg PHE dan 250 kg Marpu. Nah, setelah 1 minggu baru tanam. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti yang kami lakukan, ini tanam pada saat di lubang diberi pupuk dasar kemudian tanam. Ini bisa seperti ini. Ya, betul. Ya. Nah, kawan-kawan semua, ini kan lebih bagus ya daripada yang di sana. Apalagi ya kontrol gitu kan. Nah, Pak Didik, ini gimana nih? Itu yang sangat menyedot sekali. Ini kan 1A12. Gimana nih? Nah, jadi Isinya apa nih? kalau A12 bedanya dengan A11 ya. Kalau dari segi jumlah kompotanya ini sama 3 ton per hektar. Cuman A12 ini pakai pupuk Hayati Emas 500 kilo, kalau A11 itu 250 kilo. Kemudian Marpu di sini 500 kilo, di sana 250 kilo per hektar. Kalau untuk PHC-nya, sitorinya ini sama perlakuannya. Nah, jadi yang membedakan Marpu dengan PH-nya, pupuk Hayati Emas. Kalau kompotannya sama. Nah, sebenarnya yang membedakan adalah kualitas amelioran. Jadi amelioran itu adalah kompos yang sudah dimodifikasi, istilahnya dioprek ya. Nah, itu amelioran yang di sini sama yang di sana beda. Begitu, dan hasilnya memang lihat aja nih, katanya Ya, juga ini lebih ini, besar, letaknya udah terlihat ini besar. lebih jauh gitu kan. Dan sekarang diingat 13 April. Ini April ya? Iya. April. April ini masih segar bugar ini. Ya, ya. Belum Itu. terlihat ini.